Salam, saudara para mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah pengantar sistem spasial. Nama saya Purbo. Saya akan membawakan beberapa modul untuk mata kuliah ini. Saat ini kita berada di modul ke-9. Di modul ke-9 ini kita akan berbicara tentang interaksi spasial. Akan ada 3 segmen dalam modul ini, dan ini adalah segmen yang pertama dari modul ke-9 tentang interaksi spasial. Saudara, interaksi spasial adalah sebuah istilah yang diberikan untuk menjelaskan hubungan antara dua buah lokasi. Ya, jadi ada lokasi yang pertama dan lokasi yang kedua. Maka karena ada jarak yang mengatakan kedekatan antar kedua lokasi tersebut, penjelasannya diberikan sebagai sebuah ilustrasi tentang interaksi spasial. Nah, hal khusus yang dijelaskan dari interaksi spasial ini utamanya adalah perpindahan. Dalam hal ini perpindahan sumber daya ya dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, jadi kalau ada perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain, maka inilah manifestasi atau pengejawantahan dari bentuk interaksi spasial tersebut. Sumber daya yang berpindah bisa orang, ya, orang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, gitu ya, atau dia barang, ya, dari satu tempat ke tempat yang lain, atau yang lain, ya, yang tak terlihat informasi misalnya, ya, dia bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang bahkan tempat yang sangat jauh. Ya. Nah sekarang untuk menguatkan pemahaman kita tentang hubungan proses antar lokasi ini dan khususnya dengan perpindahan sumber daya, saya akan perlihatkan beberapa contoh misalnya. Ya, jadi kalau kita berbicara mengenai perpindahan orang, ya ada banyak contoh-contohnya perpindahan orang. Ya, orang yang berangkat pulang kerja harian. Ya, setiap hari dia berangkat, kemudian dia pulang. Ya, di kota-kota besar, terutama Jakarta, Bandung Raya misalnya. Ya, hampir setiap hari kita melihat derasnya arus lalu lintas. Ya, pada saat pagi hari menuju ke dalam kota dan pada sore hari menuju ke luar kota. Atau perjalanan wisata. Ya, perjalanan wisata ini juga merupakan bentuk perpindahan orang yang sifatnya tentu sementara karena orang akan kembali lagi nanti, tapi tidak secepat perpindahan orang yang sifatnya harian seperti pulang berangkat kerja tadi. Ya. Nah, di sebelah kanan ini sebuah contoh implikasi dari interaksi sosial secara spasial yang terjadi dalam bisnis pariwisata. Ya, kita bisa lihat ini adalah angka-angka yang menunjukkan belanja wisata di setiap negara. Jadi angka-angka ini menunjukkan orang yang bukan tinggal di situ tapi dia berbelanja di situ. Ya, kita lihat Amerika Serikat ya termasuk negara yang kunjungan wisatanya sangat tinggi. Ya, apakah negara kita ada di sini? Ya, negara kita ada di sini. Ya, $148. Ya, ini ada keterangannya ya. Angka-angka ini relatif terhadap Amerika 14 ya, 14 juta, 14 miliar dolar ya per tahun ya, 14 miliar dolar maaf. Malaysia ada di atas kita 19 ya, Singapura lebih tinggi lagi ya. Nah, ini adalah contoh-contoh implikasi dari perpindahan orang karena wisata. Nah, penjelasan-penjelasan semacam ini itu memberikan kepada kita pengetahuan ya untuk kita membuat strategi ya, untuk kita menyusun rencana pemasaran misalnya, untuk memecahkan masalah yang lebih besar gitu ya. Atau merencanakan hidup kita secara pribadi ya, dengan pengetahuan-pengetahuan spasial semacam ini kita memiliki wawasan ya sehingga kita bisa mengambil keputusan yang tepat gitu ya. Perpindahan orang yang lain misalnya migrasi. Ya, ini migrasi ini sifatnya nanti tetap. Ya, kita lihat misalnya arus pengungsi, misalnya gitu ya, karena ada konflik sosial, konflik politik di sebuah negara, kemudian terjadilah aliran orang, gitu ya. Perpindahan barang, ya, terutama yang penting adalah yang sangat rutin adalah pengangkutan, ya, baik melalui darat, laut maupun udara, ya. Modus belanja daring misalnya, ya, pada akhir-akhir ini menumbuhkan tingginya usaha
pemindahan barang, ya, pengangkutan, ya, kargo, ya, pengiriman, ya, sangat berkembang pada saat ini, gitu ya. Selain itu juga ada pipa, ya, yang mengalirkan sumber daya, yaitu berupa minyak dan gas bumi atau mungkin kabel listrik, ya. Ini adalah sebuah peta yang menunjukkan titik-titik penting dari rute inti pengangkutan barang di laut. Ya, kita bisa melihat dari volume pengangkutan barangnya. Ada beberapa pelabuhan-pelabuhan yang sangat penting ya di sekitar wilayah kita. Ya, kita bisa melihat ini adalah Singapura, ya, sangat penting untuk regional ini ya. Kemudian ada pelabuhan-pelabuhan sekundernya, ya. Ada Jakarta, kemudian Benoa, gitu ya. Kemudian di sini nanti ada Kalimantan Timur dan di Asia Timur. Nah, ini adalah contoh-contoh jenis interaksi spasial. Kita bisa lihat nanti dari garis-garis yang menghubungkan antara pelabuhan ini ya, dari mana apa berasal ya. Jadi misalnya pelabuhan ini yang di Singapura ya, dia berinteraksi secara spasial dengan Selat Hormuz ya, kemudian ya Bab el Mandab ini ya di daerah Yaman gitu ya. Dan kita juga bisa melihat hubungan langsung ya antara Tanjung Priok dengan Tanjung Harapan ya di Afrika Selatan. Ini contoh-contoh intensitas dan interaksi-interaksi antar dua tempat ya. Nah, contoh yang lain misalnya adalah perpindahan informasi ya. Misalnya panggilan telepon, ya, kunjungan laman digital ataupun pengiriman surat elektronik dan banyak lagi yang lainnya. Silakan nanti Anda bisa gali sendiri contoh-contoh yang lain. Nah, peta yang di sebelah kanan ini menunjukkan tingkat interaksi panggilan ya, baik berupa panggilan langsung maupun menggunakan internet ya. Panggilan dalam hal ini panggilan berbicara langsung. Kita bisa lihat betapa kuatnya hubungan antara Amerika Serikat dengan negara-negara mitra dagangnya ya, terutama di Eropa dan di Asia Timur ya, termasuk Jepang, Cina ya, kemudian di sini juga ada India ya, ini kita bisa perlihatkan Australia juga gitu ya. Dan kita juga bisa melihat betapa negara kita tergolong tempat yang hampir tidak bisa diperhitungkan dalam hal intensitas komunikasi. Nah, itulah tadi contoh-contoh interaksi spasial ya yang menjelaskan perpindahan-perpindahan, baik perpindahan orang, perpindahan barang maupun perpindahan informasi.